Nah, hari ini kita mau ngapain nih? Mau beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mau beribadah. Jadi kita yang ada di rumah ambil sikap yang baik. Kita mau fokus hari ini datang sama Tuhan. Kita mau bilang selamat pagi Bapak. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan anak-anak-Mu Tuhan mau datang kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan kamu memberkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapak. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka terus Tuhan kesehatan Tuhan. Ada juga berkati juga keluarga mereka Tuhan masing-masing ya Bapak. Kiranya Tuhan pandemi ini segera berakhir Tuhan, sehingga kami dapat segera berkumpul Tuhan melakukan ibadah sekolah minggu lagi seperti dulu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Iya. Yeay, tadi udah berdoa ya Cik. Sekarang kita mau ngapain nih? Kita mau memuji Tuhan. Ya. Kita mau loncat-loncat. Kita mau angkat satu lagu pujian kita setinggi-tingginya lah. Yeay, yang ada di rumah boleh berdiri ya. Indah
kayak gini kita harus tetap sukacita selalu. Kita mau sambung pujian kita mau daki-daki gunung yang tinggi ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan, di kiri kau ada, di atas dan di bawah. Amin. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Terus soal lagi ya di rumah. Oke. Ya. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yeay, adik di rumah udah pada capek belum nih? Pasti udah lah ya. Ini adik di rumah, sekarang boleh duduk. Mungkin yang tadi berdiri boleh duduk. Kalau yang udah duduk lagi ya. Nah, tadi kita udah muji-muji Tuhan. Sekarang nih waktunya ngapain nih, Ci? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau menyembah Tuhan dulu. Ya. Kita mau akan satu lagu pujian kita seperti Rusaya. Yes, amin Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai panah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, adik-adik di rumah, kita
kita mau ambil sikap doa yang baik, kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah-Mu ya Bapa. Sekarang Tuhan, tiba saatnya Tuhan untuk kami Tuhan anak-anak-Mu mendengarkan Tuhan firman atau renungan Tuhan yang akan dibawa oleh Cici atau Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Bapa. Kiranya Tuhan firman yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu Tuhan dapat didengar, Tuhan dapat diterima oleh anak-anak-Mu ya Bapa, dan juga dapat mereka ambil Tuhan untuk menjadikan pegangan mereka Tuhan di dalam hidupnya ya Bapa. Berkati Tuhan anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, berkati juga Tuhan koko-koko atau cici-cici Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu, haleluya, amin. Dadah. Shalom semua. Wah, apa kabar nih? Long time no see ya teman-teman, adik-adik semua. Wah, tadi udah muji-muji Tuhan ya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapin hatinya, siapin telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah berdoa kan? Kita lanjut saja yuk untuk sambung cerita kita firman Tuhan kita hari ini. Nah, hari ini Cici mau bawakan firman Tuhan yang berjudul Belajar dari seorang Raja Salomo. Adik-adik, tahu gak sih Raja Salomo itu siapa? Raja Salomo adalah anak dari seorang Raja Daud. Saat Raja Daud meninggal, tahta kerajaan Raja Daud ini akan dialihkan kepada anaknya, yaitu Raja Salomo. Nah, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah loh berbicara langsung kepada Raja Salomo di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya Raja Salomo. Nah, kalian tahu gak sih adik-adik, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang gini nih, Cici bisikin. Tuhan bilang kalau apapun yang Raja Salomo minta, maka Tuhan akan berikan. Kira-kira apa ya yang Raja Salomo minta kepada Tuhan? Tahu gak adik-adik? Raja Salomo tuh minta, Tuhan berikan saya hikmat. Raja Salomo minta hikmat kepada Tuhan. Adik-adik tahu gak sih arti hikmat itu apa? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat dikatakan seperti kebijaksanaan, kebijakan atau kearifan. Nah, di dalam Wikipedia dikatakan juga suatu pengertian hikmat itu adalah suatu pengertian, pemahaman yang luas mengenai orang, situasi, dan kondisi. Kata lain dari hikmat atau sinonimnya adalah kebijaksanaan. Nah, kenapa ya kok Raja Salomo mintanya hikmat? Padahal dia bisa saja loh minta, Tuhan berikan saya domba, biar dia domba, kambing domba, peliharaan yang banyak, atau padang rumput yang luas, atau istri yang banyak. Bisa saja loh Salomo minta semua kekayaan atau semua yang sesuai dengan nafsu birahinya atau keinginan dia sendiri. Tapi Raja Salomo beda. Raja Salomo minta kepada Tuhan untuk memberikannya hikmat, adik-adik. Nah, adik-adik tahu gak sih, Alkitab bilang Raja Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat. Wah, keren sekali ya. Tapi kok bisa dikatakan hikmat? Emangnya Raja Salomo ngapain? Saat pemerintahan Raja Salomo, ada satu kejadian di mana yang dikatakan di Alkitab ada dua orang ibu, kita katakan ibu A dan ibu B, merebutkan seorang bayi yang kita sebut aja lah nama bayinya Asep gitu kan. Nah, kedua ibu ini mengakui berdebat kalau ibu Asep ini adalah anak dia. Padahal di balik faktanya ibu A dan ibu B ini melahirkan secara bersamaan, tapi salah satu anak mereka ada yang meninggal, sehingga yang tersisa adalah hanya ada Asep gitu kan. Nah, saat kedua ibu ini merebutkan anak ini, si Asep ini, Raja Salomo berdoa kepada Tuhan untuk berhikmat, untuk minta hikmat untuk memutuskan tindakan apa yang dia harus ambil, terus dia harus memihak pada siapa, harus berbuat apa gitu. Salomo sebelum memutuskan, ia berdoa dulu, minta kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Nah,
Nah, saat itulah Raja Salomo bilang kepada ibu A, ibu B, baiklah kalau kalian masih merebutkan anak si Asep ini, ya udah potong aja, bagi 2 aja untuk kalian berdua, adil kan? Nah, dan ibu A bilang, ya udah potong aja dia, jadi adil sama-samanya dapet. Tapi ibu B bilang sambil menangis mengatakan, kalau emang itu keputusannya, gak apa-apa, Asep buat kamu aja gitu, asal dijagain, dilindungi. Nah, dari perkataan kedua ibu ini aja kita bisa tahu, kita bisa mengatakan kalau seorang ibu nggak mungkin membiarkan anaknya terluka, anaknya sakit, apalagi dibelah 2 untuk dibagi 2 gitu kan, nggak mungkin seorang ibu tega membiarkan itu. Nah, dari kejadian ini kita bisa lihat bahwa ibu A sangat membiarkan, ya udah potong aja, tapi ibu B bilang jangan, malah menyerahkannya. Nah, kesimpulannya adalah anak si Asep ini adalah anak dari seorang ibu B. Nah, kebijakan yang diambil dari Salomo ya menyerah. Dia udah tahu dong reaksinya seperti apa, seperti reaksi kedua ibu ini, hingga Raja Salomo memberikan dan memutuskan kalau Asep ini diberikan kepada ibu aslinya, yaitu ibu B. Nah, dari tindakan ini kita nggak bisa langsung memutuskan. Dari tindakan ini Raja Salomo tidak bisa langsung memutuskan kalau yaudah ini ini kasih ke ini. Tapi Raja Salomo minta hikmat terlebih dahulu kepada Tuhan sehingga ia bisa mengambil kebijakan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contohnya saat Raja Salomo sedang memimpin kerajaannya. Nah, itulah mengapa Raja Salomo dikatakan sebagai raja yang penuh dengan hikmat. Nah, adik-adik, kita balik back to the first, kayak balik ke pertama sebelum si Raja Salomo ini disahkan menjadi seorang raja, ia minta dulu kan kepada Tuhan, Tuhan tanya dulu dong apa yang Salomo mau. Nah, Salomo tuh mintanya hikmat. Sebelum dia menjadi seorang raja, dia minta hikmat. Nah, adik-adik, kita bisa loh minta apa saja sama Tuhan. Terlebih kita bisa sedari dini, sedari kita masih anak sekolah minggu, sedari kecil, kita bisa loh minta, Tuhan ajari kami berhikmat, ajari kami bisa memutuskan segala tindakan kami dengan penuh bijaksana. Tuhan akan bimbing kalian, Tuhan akan ajar kalian kalau kalian minta sama Tuhan, adik-adik. Nah, that's the point-nya adalah, yuk adik-adik semuanya kita belajar untuk berhikmat mulai dari dini, mulai dari usia dini. Kita belajar bijaksana memutuskan segala tindakan kita. Misalkan kita bisa saja loh memilih bermain 24 jam dibanding tidur siang atau belajar. Nah, kita bisa saja memilih kedua hal itu, tapi yang Tuhan mau ya kamu kalau mau jadi anak yang pintar, anak yang cerdas ya, pada siang hari ya tidur siang lah kalau udah waktunya, belajarlah malam hari kalau udah waktunya, pada pagi hari bermain games lah secukupnya, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik, adik-adik. Nah, yuk adik-adik semuanya, Cici mau semuanya lipat tangannya, tutup matanya, Cici akan berdoa untuk semua adik-adik. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami mau belajar dari Raja Salomo, Tuhan, untuk punya hikmat-Mu yang luar biasa, Tuhan, biarlah anak-anak-Mu, anak sekolah-Mu di Kedong Wetan, Tuhan, biarlah bisa mengerti, Tuhan, hikmat kebijaksanaan, Tuhan, biarlah kita bisa berhikmat, Tuhan, berikanlah kami hikmat yang luar biasa, Tuhan, biarlah penuh dengan syukur, Bapa, terima
kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan hari ini kami penuh dengan sukacita menjalani hari yang baik Tuhan oleh karena kasih setia-Mu. Bapa berkati Tuhan anak sekolah minggu di Kedongwetan, kedua orang tuanya, teman-temannya Tuhan. Biarlah kami juga berdoa Tuhan untuk virus COVID ini Tuhan, biarlah cepat selesai, biar kami bisa berkumpul kembali bersama teman-teman kami di sekolah minggu Bapa, bisa bersekolah online offline juga Bapa. Terima kasih Yesus, kami sudah minta, kami sudah berdoa kepadamu, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih semua, Tuhan Yesus berkati.